Halo kaum intelektual sekalian, tahu nggak kenapa apologet-apologet yang ada di Indonesia itu seperti Edis TV, Bang Juma dan sebagainya biasanya selalu menggunakan yang namanya penyamaran. Edis TV dengan kacamatanya, dengan kupluknya, Bang Juma dengan cadarnya. Kenapa mereka selalu menggunakan yang namanya penyamaran-penyamaran? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena seorang apologet itu resikonya sangat besar sekali, bahkan nyawa taruhannya. Sama halnya dengan seorang apologet dan influencer bernama Charlie yang baru-baru ini sedang tewas karena didor. Wow, gila banget. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa? Kok bisa? Kok bisa seorang apologet agama Kristen yang membela agama Kristen didor oleh seseorang bernama Tyler, sebut saja namanya Tyler Sikutu Kupret ya. Jadi pria Sikutu Kupret ini sebelum mengeksekusi yang namanya Mr. Charlie, dia adalah orang yang fanatik. Fanatik apa? Fanatik tentang politik. Ya, berdasarkan data, berdasarkan sumber, berdasarkan informasi, sebenarnya dia ini adalah orang yang sangat rajin beribadah juga sebenarnya. Kemudian dia orang yang sangat berprestasi di sekolah. Namun ya, entah kenapa beliau ini sangat fanatik dalam berpolitik. Makanya saya sering ya mengatakan di channel ini, jangan terlalu fanatik terhadap politik lah. Gak boleh terlalu fanatik terhadap politik. Jangankan terhadap politik, terhadap agama sekalipun saya sangat melarang yang namanya fanatik. Karena apa? Karena ditemukan adanya kata-kata yang bertuliskan di senjata si kutu kupret ini ketika dia tertangkap basah ya. Ada tulisan, "Hey, he is fascist." Itu artinya dia sangat fanatik terhadap ideologi. Jadi kalau saya perhatikan itu ada kefanatikan terhadap ideologi dalam hal ini ya. Termasuk Mr. Charlie ini. Jadi Mr. Charlie ini diduga fasis terhadap ideologi. Ideologi apa itu? Ideologi agama. Sementara di Amerika itu kan mereka tidak pengen menggabungkan antara agama dengan urusan negara. Dugaannya si kutu kupret ini nggak suka dengan gaya ceramah ataupun gaya debat daripada Mr. Charlie ini ya. Kemudian Mr. Charlie ini juga pernah ya berdebat dengan seorang umat muslim. Lalu dia mengatakan ya, secara eksplisit dia mengatakan dia pro dengan Israel. Kemudian dia mengatakan, dugaannya ya, dia mengatakan, saya tidak terlalu suka dengan umat muslim yang beribadah 5 kali sehari. Ya, sholat 5 waktu gitu. Dia mengatakan seperti itu, dugaannya seperti itu ya. Apakah ini ada penyebabnya gitu? Apakah yang membunuh ini beragama Kristen? Apakah yang membunuh ini orang yang beragama atau tidak? Kenapa sebegitu kejinya gitu? Kenapa sebegitu teganya orang yang membunuh? Padahal dia punya anak gitu, punya ya masih kecil-kecil ya, anaknya punya istri juga. Aduh, kasihan banget ya. Kenapa bisa sekeji itu? Kenapa bisa setega itu? Apa motif daripada pembunuhan si kutu kupret ini? Motif daripada si kutu kupret ini ya, alias Mr. Tyler, orang yang sangat keji ini, tidak diketahui secara eksplisit apa motifnya. Tapi berdasarkan informasi ya, berdasarkan temuan-temuan daripada FBI gitu, berdasarkan riset, dugaannya si kutu kupret ini sangat terobsesi dengan partai politik. Ya, dugaannya dia adalah oposisi. Dia tidak setuju dengan Donald Trump. Terbukti ya, pemilihan Pilpres tahun 2024 kemarin dia golput guys. Golput dan tidak datang ke TPS untuk memilih presiden. Itu artinya dia sangat benci yang namanya Donald Trump dan pendukung-pendukungnya. Jadi apakah ini ada hubungannya dengan agama? Apakah ini ada hubungannya dengan politik? Ya, menurut saya pribadi ini lebih ke politik ya.
Sama halnya dengan di Indonesia kalau saya perhatikan ya. Di Indonesia itu ya, mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini ya. Kalau kita mendukung Pak Jokowi, ya kalau misalnya Pak Jokowi ini melakukan kesalahan, maka kita menutup mata. Jadi kalau sudah fanatik nih terhadap tokoh politik, nggak hanya Pak Jokowi, Pak Prabowo juga seperti itu. Pak Anies juga seperti itu. Ya, kalau misalnya suka dengan Pak Anies, maka akan didukung mati-matian. Kalau suka dengan Prabowo, maka akan didukung mati-matian. Tapi setiap melakukan kesalahan, ya namanya manusia pasti melakukan kesalahan ya. Kita tetap mendukung atau membela mati-matian. Jadi ini namanya fanatik terhadap partai politik, terhadap tokoh gitu. Menurut saya orang yang fanatik ini adalah orang yang sakit menurut saya pribadi. Ya, orang yang gangguan mental. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena gini guys ya. Kalau kita mau berpikir rasional gitu, sedikit saja kita berpikir rasional. Tidak ada satupun tokoh politik itu yang benar terus dan yang salah terus. Nggak ada. Contoh misalnya Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi itu benar terus? Enggak. Apakah Pak Jokowi itu salah terus? Enggak. Jadi kalau salah, salah gitu. Kalau benar, benar gitu. Jangan kita menutup mata kalau misalnya dia melakukan kesalahan, kita menutup mata dengan kesalahannya. Oh, Pak Jokowi itu suci. Oh, nggak mungkin Pak Jokowi salah dan sebagainya. Jangan seperti itu ya. Ya, kalau salah, salah. Kalau benar, benar gitu. Sama seperti Pak Prabowo misalnya. Pak Prabowo juga nggak pernah yang namanya selamanya benar, nggak pernah yang namanya selamanya salah. Ada waktunya dia salah, ada waktunya benar. Gibran juga seperti itu, ada waktunya dia salah, ada waktunya benar. Jadi kita nggak bisa ya terlalu fanatik terhadap tokoh politik. Kalau salah, salah aja gitu. Kalau benar, benar gitu. Tapi kalau misalnya kita kritik ya, kritik Anies misalnya, maka kita akan dikata-katain, oh kamu eh, ternak Mulyono ya. Kan sering ya hal-hal seperti ini terjadi di Konoha. Ya kalau kita kritik Jokowi misalnya, oh kamu anak abah ya. Jadi ada semacam kesalahan dalam berpikir. Menurut saya ini kesalahan dalam berpikir ya. Dan sangat jarang orang yang menyadari hal ini, guys. Dalam hal ini saya kesepian, guys. Karena gini, guys, dunia politik itu kan dunia panggung sandiwara ya, dunia acting kalau kita jeli ya. Contoh misalnya, dulu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu kan gotok-gotokan. Zamannya cebong kampret. Gontok-gontokan antara pendukung Prabowo dengan pendukung Jokowi. Ya, bahkan ada sampai yang bunuh-bunuhan, ada yang meninggal. Karena apa? Karena terlalu fanatik terhadap tokoh politik. Ya dulu ya tahun 2014 sampai 2019 ya, Pilpres kemarin itu. Pecah tuh ya warga Konoha. Tapi kita lihat sekarang mereka langkur-langkuran, peluk-pelukan. Ya, jadi orang yang berantem bunuh-bunuhan gara-gara tokoh politik itu sekarang mereka langkur-langkuran, gimana coba? Ya, sadar nggak kita sebenarnya? Coba kita berpikir rasional dulu. Dulu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu gotok-gotokan ya, saling sindir ya, saling ejek, tapi sekarang mereka langkur-langkuran, peluk-pelukan seperti orang pacaran. Ya, sadar nggak kita sebenarnya? Jadi dunia politik itu panggung sandiwara guys, panggung acting. Siapa acting yang paling bagus itu yang akan dapat banyak suara. Ya, bukan berarti saya tidak percaya partai politik ya, saya percaya politik ya, tapi saya tidak percaya dengan fanatisme. Sama seperti dalam beragama, kita nggak boleh terlalu fanatik dalam beragama. Ada saatnya agama itu salah, ada saatnya agama itu benar. Jadi nggak selamanya agama itu salah, nggak selamanya agama itu benar. Nggak boleh seperti itu guys ya. Saya melihat ya partai politik itu sama seperti agama ya, nggak jauh beda ya. Agama juga gitu kan, kita fanatik. Partai politik juga seperti itu. Oh, kita fanatik pada partai ini ya. Dulu PDIP itu diagung-agungkan, partai yang suci, ya, wong cilik. Tapi sekarang banyak tuh hatersnya. Ya kan? Dulu Gerindra itu diejek-ejek, dikata-katain. Sekarang banyak tuh yang fans sama Gerindra. Jadi kita nggak boleh terlalu fanatik terhadap politik ya. Nggak boleh. Zaman dulu Pak Prabowo dengan Bu Mega itu mereka konflik, ribut, kotok-kotokan. Ya, sekarang kita perhatikan Bu Megawati dengan Pak Prabowo rangkul-rangkulan, iya kan? Dulu Pak Anies sama Pak Prabowo itu mereka rangkul-rangkulan. Bahkan yang mencalonkan Pak Anies gubernur itu Pak Prabowo, ya. Hei, sadar nggak kita sebenarnya? Mari kita berpikir rasional ya. Tapi sekarang Pak Prabowo dengan Anies, ya seperti ada jarak gitu. Jadi dunia politik itu dunia panggung sandiwara, guys. Dan inilah yang terjadi pada seorang pria bernama
sekutu kupret alias Tyler ini yang membunuh apologet Kristen ini. Kenapa dia membunuh? Ya karena dia fanatik terhadap partai politik ya. Dugaannya dia pro terhadap Demokrat ya. Sama seperti kasus dulu Donald Trump yang didor saat kampanye. Siapa yang ngedor? Ya lawan politiknya dong, bukan nggak mungkin lah ya konco-konconya yang ngedor. Pasti lawan politiknya. Biasanya seperti itu. Jadi kenapa saya bahas ini? Supaya kita dalam berpikir itu jangan terlalu fanatik gitu. Ya hanya orang yang sakit lah, orang yang fanatik menurut saya pribadi. Hanya orang yang gangguan mental lah orang yang fanatik, kalau saya perhatikan ya. Di Indonesia itu banyak tuh orang yang gangguan mental. Banyak banget orang yang gangguan mental. Kalau kita kritik Presiden Prabowo, nanti kita pasti disangka untuk menjatuhkan Pak Prabowo. Sama seperti kasusnya Salsa Air ya, atau Salsa Erwina. Sekarang dihujat kan Salsa Erwina. Kenapa? Karena tak sengaja ya dia memajang foto Pak Prabowo yang ada di Denmark. Tapi itu kan bukan kerjaan dia. Lagian pun kan Pak Prabowo itu nggak pernah selamanya salah, nggak pernah selamanya benar. Yang dikritik Salsa itu, ya, yang dikritik itu kinerja Pak Prabowo, bukan pribadinya. Tapi ya pendukung-pendukung dari Pak Prabowo itu ya mereka, aduh, saya nggak tahu ya. Apa mereka fanatik itu karena mereka digaji? Nggak mungkin lah, nggak mungkin sebanyak itu digaji. Jadi inilah penyakit daripada demokrasi, guys. Di satu sisi kita sangat fanatik ya terhadap pemimpin tertentu. Di sisi lain ya kita juga bisa sangat benci ya. Dulu Pak Jokowi itu waktu baru pertama kali muncul tuh, waduh, dipuja-puji, hampir nggak ada haters dulu Pak Prabowo. Pak Jokowi maksudnya. Tapi sekarang diejek-ejek ya, dijadikan meme, ya diolok-olok dan lain sebagainya. Saya tidak membela Pak Jokowi ya, tapi kita nggak boleh ya mencintai seseorang itu dan benci ya, nggak boleh ya. Terlalu mencintai dan terlalu membenci nggak boleh. Saya melihat Pak Jokowi itu sekarang terlalu dibenci. Padahal yang milih siapa? Kan masyarakat kita juga yang milih kan. Salahin yang milihnya dong, kenapa dulu fanatik terhadap Pak Jokowi. Ya saya tahu ya kenapa Pak Jokowi sekarang dihujat ya. Saya melihat sekarang ya banyak tuh hatersnya Pak Jokowi. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena masyarakat dulu terlalu ekspektasi itu tinggi terhadap Pak Jokowi. Dan mungkin ya, dugaan saya, hal seperti ini juga akan terjadi pada Kang Deddy Mulyadi atau KDM ya. Ketika nanti KDM misalnya nih ya, oh, beberapa tahun ke depan kita nggak tahu kan jadi calon presiden misalnya atau jadi presiden. Nah, ketika purna tugas misalnya, maka akan dikata-katain juga, diejek-ejek juga gitu. Nggak boleh seperti itu guys ya. Jadi kalau kita memilih seseorang itu jangan sembarangan gitu. Kita harus benar-benar teliti apakah orangnya bisa kerja atau tidak gitu. Ketika dia tidak bisa kerja, kita marah-marah nggak jelas, padahal kita yang milih kan. Salahin yang milihnya dong ya. Di Indonesia itu kan nggak pernah yang namanya menyalahkan diri sendiri. Introspeksi diri sangat jarang ya. Selalu menyalahkan orang lain. Oh bukan salah saya, oh salah ini. Ya. Jadi itulah yang terjadi di Amerika ya. Kenapa ada orang yang fanatik ya. Tidak hanya sekali dua kali terjadi seperti itu di Amerika guys. Agak mirip-mirip seperti di Indonesia sebenarnya. Amerika seperti Indonesia sebenarnya guys ya, multi etnis ya, kemudian mereka juga berdemokrasi, punya partai politik dan sebagainya. Cuman bedanya di Amerika itu senjata dilegalkan. Kalau di Indonesia kan enggak. Mungkin kalau di Indonesia itu senjata dilegalkan itu akan semakin banyak korban berjatuhan ya. Jadi hanya negara yang sudah mapan, maju, negara yang sudah berpikir rasional ya, masyarakatnya sudah dewasa, maka diberi kewenangan untuk legal senjata. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Amerika itu, ya walaupun banyak kasus-kasus penembakan seperti ini, kenapa Amerika itu tidak mengambil sikap atau tindakan untuk membatasi akses terhadap senjata? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena pola pikir Amerika ya, ketika mereka diserang oleh negara lain misalnya, katakanlah Rusia misalnya, kemudian negara-negara tetangganya menyerang Amerika, maka masyarakat sudah punya senjata. Itu pola pikir daripada Amerika.
Kemudian yang kedua, mereka menganut yang namanya liberty ya. Kenapa senjata itu dilegalkan? Ya karena ideologi daripada liberal, kebebasan, kebebasan berpendapat ya. Walaupun kadang-kadang kebablasan ya, di sekolah-sekolah kan ada kasus-kasus seperti itu ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya biar masyarakat kita itu terlalu hati-hati gitu. Ya, terutama dalam bullying dan mengejek orang lain. Jadi di Amerika itu kalau misalnya ada orang yang ngejek ya seseorang itu, mereka cenderung berhati-hati karena apa? Karena mereka punya senjata. Ya, takutnya nanti kalau misalnya dibully kan langsung didor ya. Dulu saya mengalami di sekolah guys ya. Waktu emosi saya itu masih labil, ketika saya dibully ya, saya tuh sebenarnya kalau boleh jujur ya, saya tuh dulu waktu kecil itu nggak bisa mengontrol emosi, emosional banget. Ya, sangat susah mengontrol emosi. Kalau sekarang mah eee, sudah bisa mengontrol emosi ya, sudah agak mapan ya. Tapi dulu saya nggak bisa mengontrol emosi. Ya, kalau ada teman saya dulu yang ngeganggu saya gitu, walaupun bercanda dan sebagainya, saya bisa ngamuk, guys. Dulu ya, waktu SMP, SD gitu. Semenjak SMA baru berubah. Kemungkinan yang terjadi di Amerika itu seperti itu, guys. Kenapa di sekolah-sekolah itu banyak penembakan? Karena apa? Ya, karena seperti itu ya. Anak muda, remaja-remaja yang masih kecil belum bisa mengontrol emosi, mereka punya akses terhadap senjata, lalu mereka meratakan ya, mereka dor siapa yang membuli mereka. Nah, inilah yang terjadi di Amerika. Jadi dalam hal ini kita sedikit bersyukur ya di Konoha itu akses terhadap senjata itu dibatasi. Walaupun ada saja ya kaum-kaum tertentu atau pengusaha yang punya akses terhadap senjata untuk melindungi dirinya sendiri ya, ada juga seperti itu ya. Jadi ada semacam surat izin ya. Tapi nggak tahu ya sekarang masih ada atau enggak. Setahu saya ya di Indonesia itu ada hal-hal seperti itu ya. Kemudian kita kembali ke masalah apologet ya. Apakah Mister Charlie ini dibenci di Amerika karena dia sering berapologet? Ya, di Amerika itu kan menganut yang namanya liberalisme, kebebasan ya. Dan harusnya mereka tidak bisa fanatik terhadap ideologi. Saya nggak fanatik terhadap ideologi, guys. Ya, ideologi komunis saya nggak fanatik. Ideologi liberal saya nggak fanatik. Ideologi agama saya nggak fanatik. Ideologi sosialis saya nggak fanatik. Ya, ideologi apapun saya nggak fanatik. Harusnya kita nggak boleh fanatik, guys. Karena gini ya, karena di Konoha itu kan banyak orang ngata-ngatain, oh kamu komunis, kamu jahat. Enggak semuanya komunis itu jahat, guys. Ada juga tuh komunis guru ngaji, bahkan DNID itu beragama Islam kok. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa komunis itu benci dengan agama, nggak bertuhan, sementara banyak profesi daripada kader komunis itu guru ngaji, ya kan? Ya nggak sih? Jadi orang yang berhaluan komunis juga ada yang baik, ada yang buruk gitu. Orang yang berhaluan liberal juga ada yang baik, ada yang buruk. Orang yang berhaluan demokrasi juga seperti itu, ada yang baik, ada yang buruk. Ya, orang yang sosialis juga seperti itu, ada yang baik, ada yang buruk. Orang yang beragama juga seperti itu, ada yang baik dan yang buruk. Tapi biasanya ya, kita ambil contoh misalnya dalam agama ya. Kalau misalnya punya ideologi agama, misalnya nih bawa bawa agama dalam politik misalnya. Kalau kita kritik mereka, maka agama melindungi mereka, itu masalahnya. Itu yang jadi permasalahan. Dan di Amerika juga seperti itu guys ya. Kalau kita mengkritik niat Demokrat misalnya, maka simpatisan Demokrat akan mendukung gitu. Kalau mau kita mengkritik Republik, maka ya Republik juga akan menghujat gitu, menghujat rame-rame. Di Amerika itu kan ada dua partai yang gede ya, Demokrat dan eh, Republik ya. Mereka kedua kubu itu sangat fanatik guys, sangat fanatik. Ya, bahkan mereka tidak bisa menikah kalau misalnya nih si calon istrinya itu Demokrat, si suami calon Republik ya, nggak boleh. Nggak boleh ya. Waktu istri itu satu rumah itu nggak boleh. Pandangan politiknya dua arah, nggak boleh. Itu saking fanatiknya orang-orang Amerika terhadap politik ya. Walaupun mereka tidak terlalu fanatik agama, ya, tapi mereka fanatik terhadap pandangan politik ya.
Kemungkinan dugaan saya ya di sisi lain ya, selain, fanatik terhadap politik, dugaan saya, kenapa Charlie ini didorong karena apa? Karena Charlie ini takutnya akan bawa-bawa agama dalam politik. Karena Charlie ini kan lagi naik daun ya, influencer dan, eee, dia sangat rajin dalam beribadah. Dia beragama Kristen, ya. Oke, sekian video ini, ya terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.